Sebagai upaya memastikan Kaltara bebas dari penyakit mulut dan kuku yang kini mewabah menyerang ternak di Provinsi Aceh dan Jawa Timur, pemeriksaan hewan ternak dilakukan Balai Veteriner Banjarbaru di sejumlah daerah di Kaltara. Medik Veteriner Balai Veteriner Banjarbaru, Dr. Hewan Ikhwan Yuniarto menjelaskan, pihaknya mendapatkan tugas untuk melakukan pemeriksaan hewan ternak di sejumlah daerah di Kalimantan Utara, sebagai upaya memastikan Kaltara masih aman dari PMK yang sudah mewabah di 2 provinsi di Indonesia. Adapun dari hasil 4 daerah yang didatangi di Kaltara, yakni Bulungan, Tanah Tidung, Malinau, dan Tarakan, pihaknya belum menemukan adanya hewan ternak yang mengalami PMK, artinya 4 daerah di Kaltara tersebut hewan ternaknya masih aman dari PMK. Terkait ciri-ciri hewan ternak yang terkena PMK bisa dilihat dari bagian kuku kaki yang mengalami luka seperti melepuh, serta bagian lidah yang mengalami luka-luka seperti sariawan. Sehingga bila menemukan kondisi hewan ternak seperti itu, pihaknya meminta untuk segera melaporkannya, mengingat penularannya yang sangat cepat melalui udara. Adapun hewan ternak yang terkena PMK, untuk dagingnya masih bisa dikonsumsi, sementara untuk jeroan dan tulang harus segera dimusnahkan, karena virus PMK tersebut masih bisa bertahan di 2 bagian tubuh ternak tersebut. 3 kabupaten belum ada yang menunjukkan gejala penyakit mulut dan kuku. Dan juga dari informasi yang kami dapat itu memang ternak-ternak yang ada di sini itu memang ternak lokal. Dan juga yang didatangkan dari Jawa itu sudah di tahun sebelumnya. Sebenarnya penyakit mulut dan kuku ini bukan penyakit yang menular ke manusia. Yang itu yang perlu kita jadi perhatian semua, bahwa jadi nggak perlu terlalu takut dengan penyakit ini untuk manusia. Nah, ketika semisal yang ada yang terinfeksi penyakit ini, itu dagingnya masih bisa dikonsumsi. Tapi untuk jeroan dan tulang itu harus dimusnahkan, karena virus penyebabnya itu bisa bertahan di limpa dan juga di sumsum tulang. Jadi untuk menghindari penularan, karena penyakit ini bisa menular lewat udara dari satu hewan ke hewan yang lain, makanya 2 barang itu harus dimusnahkan ketika kita lakukan penyembelihan. Januriansyah melaporkan.